Anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi skala dan dena. Nah, sebelum kita belajar tentang skala dan dena, terlebih dahulu mari kita belajar tentang bagaimana cara membandingkan. Nah, oleh sebab itu, mari perhatikan video berikut ini. Membahas tentang satu materi dalam matematika, yaitu perbandingan. Nah, materi perbandingan ini adalah salah satu materi di matematika yang paling sering diterapkan di kehidupan nyata. Oleh karena itu, kakak akan memulai dengan sebuah contoh soal. Misalnya yaitu umur Andi adalah 15 tahun, sedangkan umur Budi adalah 20 tahun. Nah, berapakah perbandingan umur Andi dengan Budi? Nah, sebelum kita jawab soal tersebut, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan perbandingan. Nah, perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Jadi yang kita bandingkan itu adalah nilai dari dua hal atau lebih yang sejenis. Misalnya membandingkan umur dengan umur, banyak siswa dengan banyak siswa, berat dengan berat, dan lain-lain yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Nah, ingat ya, dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Jadi kalau nanti nilainya masih bisa diperkecil, maka harus kita perkecil terlebih dahulu. Nah, untuk penulisan perbandingan itu sendiri bentuknya seperti ini. Misal kita mau membandingkan A dengan B, berarti A, kemudian titik 2, kemudian B. Nah, ini dibacanya A banding B. Atau boleh juga dituliskan dengan A per B. Nah, seperti ini juga boleh, sama saja. Oke, biar jelas, sekarang kita praktekkan ke contoh soalnya. Nah, di sini yang dibandingkan adalah umur Andi dengan umur Budi. Berarti kita tulis Andi banding Budi. Nah, Andi umurnya kan 15. Berarti kita tulis 15 banding umurnya Budi, yaitu 20. 15 banding 20. Nah, sobat pelajar, ingat, perbandingan itu penulisannya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini kalau kita perhatikan 15 dan 20 itu kan masih bisa disederhanakan, ya kan? Nah, kalau gitu harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Caranya gimana, Kak? Cara menyederhanakannya sama dengan menyederhanakan pecahan, yaitu bisa dengan menentukan FPB-nya terlebih dahulu. Nah, terkait cara menyederhanakan ini, kakak udah buatkan video pembahasannya. Silahkan sobat pelajar tonton videonya, linknya udah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, sekarang kita sederhanakan dengan cara menentukan FPB-nya lebih dulu. Nah, kita bisa pakai cara pohon faktor. 15 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 bisa. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 udah bilangan prima, berarti kita stop pemfaktorannya. Kemudian yang 20 dibagi 2 dapat 10. 10 dibagi 2 dapat 5. 5 udah bilangan prima, berarti kita stop. Nah, sekarang kita tuliskan faktorisasinya. 15 itu sama dengan 3 dikali 5. 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, ingat kan, FPB itu pilih angka yang sama, yang kecil. Nah, di sini angka yang sama kan cuma angka 5 nih, ya kan? Nah, berarti FPB-nya adalah 5. Nah, sekarang hasil FPB ini, yaitu 5 tadi, kita gunakan untuk membagi perbandingannya, yaitu 15 dan 20 ini. Oke, sekarang kita bagikan. 15 dibagi 5 dapat 3. 20 dibagi 5 dapat 4. Nah, ketemu deh. Perbandingan umur Andi dengan umur Budi adalah 3 banding 4. Atau boleh juga ditulis dengan 3 per 4. Sama saja. Nah, bisa dimengerti ya? Oke, biar makin paham kita coba ke contoh yang lainnya.
Misalnya yaitu jumlah siswa kelas 6 di SD 5 Ki Hajar Dewantara adalah 40 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-lakinya berjumlah 15 orang. Berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, sobat pelajar, di sini soalnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Di sini diketahui jumlah siswa semuanya adalah 40 orang. Kemudian jumlah siswa laki-lakinya adalah 15 orang. Pertanyaannya adalah berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, siswa laki-lakinya jumlahnya sudah diketahui, yaitu 15. Sedangkan jumlah siswa perempuannya di sini belum diketahui, ya kan? Maka langkah pertama terlebih dulu kita tentukan jumlah siswa perempuannya. Caranya gimana, Kak? Caranya total semua siswa tadi yaitu 40 dikurangi jumlah siswa laki-lakinya yaitu 15. Berarti jumlah siswa perempuan sama dengan 40 dikurangi 15 sama dengan 25. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, karena di sini yang ditanyakan siswa laki-lakinya dulu, maka perbandingannya kita tuliskan siswa laki-lakinya lebih dulu. Berarti siswa laki-laki banding siswa perempuan. Nah, siswa laki-lakinya tadi berapa? 15 dibanding siswa perempuannya yaitu 25. 15 banding 25. Nah, sobat pelajar, ingat, perbandingan itu penulisannya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini kalau kita perhatikan 15 dan 25 itu kan masih bisa disederhanakan, ya kan? Maka harus kita sederhanakan dulu dengan menentukan FPB-nya seperti tadi. Nah, kalau kita cari FPB-nya seperti tadi, maka nanti akan ketemu hasilnya yaitu 5. Nah, sekarang kita gunakan hasil dari FPB-nya ini untuk membagi 15 dan 25. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, ketemu deh perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan di kelas 6 SD 5 Ki Hajar Dewantara adalah 3 banding 5. Atau boleh juga dituliskan dengan 3/5. Nah, gitu, sama saja 3 banding 5 atau 3/5. Nah, bagaimana? Mudah kan soal-soal perbandingan? Setelah ini, kalian kerjakan soal yang ada di Google Classroom. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.